Oke, jadi hari ini saya bersama salah satu pemuka agama di umat Buddha. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Jeffrey. Saya bagian dari agama umat sebagai di Tiara Salsa Buddha. Oke, jadi hari ini saya akan menginterview kamu dengan memberikan beberapa pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bisakah kamu menjelaskan pengertian kerukunan umat beragama? Pengertian kerukunan ya namanya rukun itu kan pasti kan kita satu sama lain itu tidak ada yang namanya konflik. Kemudian arti yang lain itu seperti kita sama-sama untuk menjalankan sesuatu lah. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bisakah kamu mengemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Menciptakan konsep kerukunan ya, yang pertama itu mungkin dari awal kita itu saling menghormati. Nah, dari saling menghormati saja kita sudah bisa menciptakan kerukunan ataupun yang namanya kita bisa berbuat dengan umat-umat lainnya. Kemudian Untuk pertanyaan ketiga, bisakah kamu memberikan contoh masing-masing agama tentang maksudnya bisakah kamu memberikan contoh tentang kerukunan umat beragama? Contoh kerukunan dalam umat beragama itu yang pertama contoh-contohnya adalah saling tolong menolong. Oke. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati, baik itu lebih tua maupun lebih muda. Dan yang ketiga juga kita juga diajarkan dalam agama Buddha ya, kita diajarkan bahwasannya kita harus saling sapa, baik itu anggota sangha maupun sebagai umat biasa. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, bisakah kamu mendeskripsikan manfaat membina kerukunan umat beragama? Sebenarnya manfaatnya itu yang bisa banyak jenis saya, cuman saya akan sebutkan 1 sampai 2. Yang pertama manfaatnya itu adalah kita jadi bisa misalnya seperti saya ingin minta tolong kepada umat tersebut atau umat lainnya, itu mereka akan menolong karena kan dari awal kan dalam agama Buddha juga kita diajarkan yang namanya saling menghormati dan tidak ada yang namanya menimbulkan konflik lah, baik agama apapun. Kemudian yang kedua seperti contohnya itu mungkin bisa diartikan sebagai memberikan yang namanya pengajaran ataupun pendapat-pendapat dalam agama Buddhis. Oke, sekian terima kasih ya. Oke. Selamat malam Miss. Jadi hari ini saya akan menginterview. Oke, untuk pertanyaan pertama, bisakah Miss jelaskan pengertian kerukunan umat beragama dalam agama Miss? Oke, kerukunan umat beragama itu ketika semua agama saling menghargai satu sama lain dan saling toleransi antara masing-masing. Oke, untuk pertanyaan kedua Miss, bisa Miss kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Oke, konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama yang pastinya seperti yang pertama kita saling toleransi. Jadi jika ada ibadah itu kita saling menghormati satu sama lain tanpa kita berbeda-beda. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah Miss bisa kasih contoh kerukunan umat beragama? Oke, kalau contoh kerukunan umat beragama itu ketika adanya hari besar, kita contohkan seperti adanya Nyepi, kita sebagai umat Muslim atau Kristen juga menghargai adanya Nyepi sehingga kita tidak membuat keributan saat itu. Kemudian adanya acara dari agama Buddha, Imlek, kita ikut turut serta dalam kemeriahannya seperti itu. Oke. Dan untuk pertanyaan keempat, bisakah Miss berikan manfaat kerukunan umat beragama? Yang pastinya manfaat kerukunan beragama itu adalah menciptakan kedamaian antar umat beragama. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Miss bisa berikan tujuan kerukunan umat beragama? Oke, tujuannya ya seperti yang saya bilang untuk mencapai kedamaian. Jadi jika tidak ada namanya kerukunan beragama, bisa jadi Indonesia ini terpecah belah.
Oke, halo Cici. Jadi hari ini saya akan menginterview Cici ya. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, saya Juwita. Jadi saya saat ini menjadi pelayan di Gereja GMS sebagai prayer department. Oke, jadi hari ini saya akan mewawancarai orang yang melayani di GMS ya. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bisakah Cici menjelaskan pengertian kerukunan umat beragama? Boleh. Kerukunan umat beragama itu adalah suatu kondisi di mana antar agama yang berbeda bisa saling mengerti, saling bertoleransi, bisa berkolaborasi bersama walaupun ada perbedaan. Seperti itu. Oke, bisakah Cici memberikan contohnya? Contohnya ya, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, contohnya ada beberapa orang yang kesusahan misalnya, tanpa melihat agama apapun saling bantu gitu. Contohnya di Indonesia ya, kan banyak ya kayak gitu. Oh, oke. Bisakah Cici berikan manfaat kerukunan umat beragama? Manfaatnya mungkin bisa membuat lebih beragam aja sih, lebih kayak damai, happy gitu. Kalau misalnya kayak nggak rukun satu sama lain kan bakalan ini ya pusing ya sebenarnya karena banyak konflik seperti itu. Oh, oke. Yang terakhir, bisakah Cici berikan tujuannya? Tujuannya ya, tujuannya supaya kehidupan antar sesama itu bisa saling berjalan dengan lancar sih, tanpa ada hambatan. Oh, oke, baik. Sekian dari interview kita. Terima kasih. Oke, halo Ko. Jadi boleh perkenalkan diri dulu? Ya, halo, nama saya Albert. Oke, jadi hari ini saya akan mewawancarai orang yang melayani di satu GMS ya. Ya, pernah melayani di GMS. Ya, pernah melayani di GMS maksudnya. Oke, jadi langsung saja untuk pertanyaan pertama, bisakah Koko menjelaskan tentang pengertian kerukunan umat beragama? Untuk pengertian sendiri, menurut saya, kerukunan itu kita bisa saling menghargai dan saling mentoleransi sesama umat beragama. Oh, oke. Untuk pertanyaan keduanya, bisakah Koko mengumumkakan konsep menciptakan kerukunan umat beragama itu kayak mana aja? Oke, konsepnya mungkin salah satu langkah paling awal itu kita harus menghargai ya sesama umat beragama, di mana kita tidak membeda-bedakan atau melihat agama itu lebih rendah daripada agama kita sendiri. Oke. Oke, untuk pertanyaan ketiganya, bisakah Koko berikan contoh untuk kerukunan umat beragamanya itu kayak mana? Oke, kerukunan sendiri yang kita ketahui ya, mungkin beberapa tahun lalu juga sempat booming di berita-berita, itu agama lain bisa membantu hari raya agama yang lain. Contohnya itu seperti hari raya Natal. Itu adalah hari raya umat Kristen ya. Ya. Tapi mungkin untuk acara Natal gereja pasti ada dijaga polisi, ada satpam, ada tukang parkir. Mungkin itu adalah orang-orang yang mungkin Dari agama lain. Iya, notabene dari agama lain atau non Kristen. Itu salah satu bentuk menghargai, saling menolong dan saling mentoleransi sesama beragama. Oh, oke. Untuk pertanyaan keempat, bisakah Koko berikan manfaat dalam membina kerukunan umat beragama tuh apa aja? Oke, kalau manfaat mungkin cukup berat ya bahasanya ya. Tapi salah satu yang bisa saya lakukan tuh dengan saya percaya agama Kristen, saya menjadi dampak atau menjadi pelaku. Bahwasanya orang Kristen tuh juga saya menghargai loh sama manusia, sehingga tidak ada yang namanya intoleransi atau tidak menghargai. Jadi kita saya menolong, kita menjadi contoh yang baik juga untuk sesama umat beragama. Tidak ada perpecahan gitu Iya, jadi lakukan bagian kita, nanti orang juga bakal melihat itu. Ya, oke. Oke, sekian itu saja interviewnya. Sekian, terima kasih. Thank you.